Faz, kemudian juga untuk rekan-rekan asatid dan asatidah yang sudah hadir dan sudah bersedia untuk menyempatkan waktunya untuk kita membaca bersama-sama, menelaah bersama-sama hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkumpulkan dalam kitab Mukhtasar ini, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini dan selanjutnya dan hari-hari yang telah lalu mudah-mudahan bisa dianggap sebagai amal jariah kita dan sebagai syafaat kita di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah beberapa kali pertemuan dan beberapa kali perjumpaan online kita sudah bisa membaca beberapa hadis ya, walaupun belum sampai setengah nih sebetulnya, karena saya sendiri meminta maaf untuk semua rekan-rekan dan semua pihak jika tidak bisa, maksudnya tidak mampu ya untuk menyelesaikan di waktu yang ditentukan. Beberapa pertemuan dan katanya hari ini adalah pertemuan terakhir untuk menyelesaikan sisa dari hadis yang ada, itu sangat sulit sekali ya, mungkin mustahil untuk bahkan untuk membaca saja kurang pas, karena ketika kita membaca dengan terburu-buru maka fawaid dan pemahaman kita tidak akan dalam, karena sebetulnya untuk belajar itu al-ibratu bil fahmi la bil hifzi wala bil qiraati faqat. Artinya dalam mempelajari sesuatu itu yang harus kita perlukan adalah pemahaman, bukan hafalan. Ya hafalan juga penting, karena kata siapa? Kata Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada seorang yang mengatakan, Imam Zamakhsyari rahimahullah taala mengatakan, al-ilmu madinatun laha babani. Ilmu itu bagaikan sebuah kota yang memiliki dua pintu, laha babani. Al-babul awal al-fahmu wal babus tsani al-hifdz. Pintu yang pertama adalah pemahaman dan pintu yang kedua adalah hafalan. Itu dia. Tapi semuanya harus kita niatkan untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita membaca bersama-sama lagi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ke 16. Karena kemarin kita sudah menyelesaikan hadis ke-15, sekarang ke-16. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan hari ini minimal setengah kitab ya, berarti 20 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala, nafa'ana asa ayyan fa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi wa qurra'i kutubihi wa syurrahi kutubihi wa hasyihi biddarani amin. Qala al-Imamul Bukhari, mungkin harus selalu kita ingat ya bahwa hadis ini hadis an-nahyu 'anil ghadab, hadis ke-16, atau hadis apapun ketika disebutkan dalam kitab kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu ciri-ciri dari metode atau manhaj yang digunakan oleh Imam Nawawi adalah menghilangkan sanad. Bukan berarti hadis ini hadis mu'allaq atau sanadnya nggak ada. Memang sengaja dihilangkan, sengaja tidak ditulis oleh Imam Nawawi atau Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali atau imam-imam yang lain, karena tujuannya adalah untuk menyingkat, dan tujuan dari pembuatan kitab ini, penyusunan kitab ini itu bukan untuk menghafal sanad, tapi untuk menghafal matan hadis. Berarti kita bisa baca ya di sini an-nahyu 'anil ghadab, tajuk atau judul hadis yang diambil dari makna yang paling penting dalam hadis. Kemudian di sini ada meninggalkan satu rawi saja dalam sanad hadis ini, namanya ar-rawil a'la atau rawi yang terdekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya para sahabat. Ketika kan hadis itu ada 3, jika dilihat dari
bi'tibari man usnida ilaihi, dilihat dari siapa yang berkata. Pertama hadis, ada 4 ya. Pertama hadis qudsi. Hadis qudsi itu rawil a'lanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena as-shadir artinya al-musdir musdirul hadis, artinya berkata hadis itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah hadis qudsi ada hadis marfu'. Hadis marfu' itu hadis mengucapkan yang mengucapkan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang mengambil dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sahabat. Berarti rawil a'lanya sahabat. Ini seperti hadis-hadis yang kita baca dari awal sampai terakhir, sampai sekarang ini. Kemudian setelah marfu, yang ketiga ada hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang mengatakannya atau yang as-shadir minas sahabah al-kiram. Berarti ar-rawil a'lanya di bawahnya itu para tabi'in. Karena para tabi'in itu tabaqah yang datang setelah para sahabat al-kiram. Kemudian yang keempat adalah hadis maqtu'. Hadis maqtu' itu adalah hadis yang mengatakan adalah tabi'in. Berarti rawil a'lanya di bawahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Kalau kita ingin membaca hadis ini, berarti hadis ini adalah hadis marfu'. Kenapa? Yang mengatakan adalah qala, yang adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan yang meriwayatkan adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama asli Abdurrahman bin Sakhr. Mendapatkan kunyah Abu Hurairah karena sangat cinta dengan Hirrah, kucing. Hurairah itu namanya tasghir, kalau dalam ilmu syaraf ya, tasghir dari Hirrah, namanya Hurairah. Artinya kucing ini. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini namanya Imam Bukhari namanya mukhrij, bukan mukharrij. Namanya mukhrij atau musannif al-asli. Apa perbedaan Imam Bukhari dengan Imam Nawawi? Imam Nawawi datang jauh ratusan tahun setelah Imam Bukhari, abad ke-7. Imam Bukhari itu abad ke-2 kalau nggak salah ya, abad ke-2. Jauh. Dan Imam Bukhari namanya mukhrij. Kenapa? Mukhrij itu adalah akhir rawi yang mendapatkan sanad hadis muttasil kepada Rasulullah SAW, kemudian menuliskannya dalam sebuah kitab, menghimpunnya dalam sebuah kitab dengan sanadnya sendiri. Itu namanya berarti seorang mukhrij. Dan kitabnya namanya kitab Al-Musnad. Bukan musnad dalam artian kitab yang di dalamnya ada sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW. Pembahasan hal seperti ini, istilah-istilah mukhrij, kemudian sanad, kemudian rawi a'la, kemudian itu adalah pembahasan istilah-istilah yang ada di dalam ilmu mustalahil hadis. Jadi untuk memahami sebuah hadis tidaklah lengkap ketika kita tidak memahami mustalahul hadis, yang merupakan itu bagian dari ilmu hadis diriwayatan, dan juga mempelajari ilmu hadis secara riwayah. Jadi hadis itu diriwayah itu pemahaman, riwayah itu adalah hafalan. Riwayah itu adalah ilmu hadis yang mempelajari tentang lafaz-lafaz secara hadisnya itu seperti apa. Nah, ini. Di sini tidak ada keterangan apakah hadis sahih atau hadis hasan atau sebabnya apa, syaratnya apa, tidak, karena ini adalah riwayah. Dan ini pun tidak ada syarahnya, hanya matan saja. Baik, mari kita baca. Qala Imam Bukhari bi sanadin muttasil ila sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikanlah aku wasiat, nasihatilah aku." Qala la taqdub. Kata Rasulullah, la taqdub, janganlah kamu marah. Faraddada miraron, raddada ini mengulang-ulang. Raddada fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah hadzal rajul. Kemudian laki-laki ini mengulang lagi. Ausini 3 kali ya, dalam riwayat mengatakan 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la taqdub. Bilang lagi, ausini. Dijawab lagi, la taqdub. 3 kali. Janganlah marah. La di sini adalah la nahiyah. La nahiyah, bukan la nafiyah di jinsiyah.
Kalau dalam syarah lain saya coba ambilkan syarah dari kitab ini, Al-Wafi fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Judulnya sudah berbeda. Di situ An-Nahyu 'anil Ghadab, di sini judulnya La Taghdab wa Lakal Jannah. Mungkin judul ini mengambil dari riwayat yang lainnya. Baik, saya belum membuat catatan khusus untuk hadis ini sampai seterusnya ya. Jadi kita akan menggunakan syarah seadanya. Insya Allah yakfi dan cukup. Diriwayatkan di sini kan tidak ada keterangan siapa laki-laki yang bertanya. Tidak ada keterangan siapa laki-laki yang bertanya. Di sini ada hanya menjelaskan mufradatnya. Kalau dalam kitab ini yang jadi dalam ilmu hadis, ketika kita mendapatkan anna rojulan, rojul itu kan namanya ismu jinsim pada ilmu nahwu. Rojul itu siapa? Masih umum. Istilahnya dalam ilmu hadis namanya mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu adalah seorang rawi yang tidak disebutkan siapa nama sebetulnya. Dan di situ akan memberikan keraguan-keraguan pada kita. Siapa laki-laki ini? Apakah laki-laki ini adalah seorang laki-laki yang sikoh atau seorang laki-laki yang boleh diambil riwayatnya atau tidak? Apakah ketidaktahuan kita terhadap nama dan identifikasi kita terhadap seorang laki-laki ini mencederai sebuah hadis atau tidak? Itu adalah sebuah bab lagi, pembahasan yang lumayan panjang. Tapi ketika sebuah hadis menyebutkan satu lafaz rojul di sini, itu ketika ternyata bagaimana cara kita mengetahui namanya dan mengidentifikasi siapa laki-laki ini yang bertanya kepada Nabi, itulah pentingnya adanya jam'u turuqil hadis atau jam'u riwayatil hadis, menghimpun riwayat-riwayat hadis atau sanad jalan hadis yang lain yang sama dengan hadis ini. Kan hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah misalkan. Mungkin lebih dari satu sahabat. Mungkin Sayyidina Abdullah bin Abbas, mungkin Sayyidina Anas bin Malik, mungkin Sayyidina yang lain, atau Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, radhiyallahu anha, dan lain sebagainya. Jadi kenapa pentingnya ada pengumpulan riwayat dan pentingnya lebih dari satu riwayat? Karena kadang-kadang dalam sebuah riwayat itu di sebuah laki-laki diibhamkan, tidak disebutkan namanya, rojulan, ya kan? Tapi di riwayat yang lain mungkin akan disebutkan dengan jelas siapa nama laki-lakinya. Nah, setelah melihat riwayat yang lain, ternyata sang laki-laki ini bernama seorang sahabat bernama Abu Darda. Ini kunyahnya ya. Nama aslinya saya lupa sih. Berarti Anna Abu Darda itu dia. Saya tahu dari mana Abu Darda, dari riwayat yang lain. Anak Abu Darda berkata kepada Nabi, "Ausini la taghdab, la taghdab, la taghdab." Yang dapat kita ambil dari hadis ini ialah yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ila makarimil akhlaq an tariqil fi'li wal amal wa tahdhibin nafsi wa muharabati uyubiha. Ya, intinya itu. Kemudian ini menceritakan sebuah pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjawabnya dengan ta'bir, dengan jawaban yang simpel, singkat, tapi sangat bermakna, yaitu dengan cara la taghdab. Dia anal ghadab minasyaitonil ladzi aqsama amama Allah ta'ala yadkhulul jannah al-insana ayyudkhilal insana annar. Jadi kenapa Rasulullah itu melarang kita untuk marah? Karena marah itu akan menunjukkan kepada perbuatan yang buruk. Karena marah itu akan menunjukkan perbuatan yang buruk. Coba kita baca di sini ya. Fa'alina an nu'alija anfusana minal ghadabil ati al wudu' fa innahu minal ma'. Jadi pertama kan Rasulullah SAW itu
selalu menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada beliau. Selalu menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada beliau. Apa namanya? Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, misalkan, "Ausini", kadang-kadang Rasulullah menjawab, "Ittaqillah". Kadang-kadang juga Rasulullah menjawab dengan jawaban yang lain, misalkan, "Isbir", atau "Alaika bisabri". Kadang-kadang juga Rasulullah menjawab, "La taghdab". Atau kadang-kadang ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal indallah?" Apa amalan yang paling baik bagi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang menjawab birrul walidain, kadang-kadang menjawab al-jihad fi sabilillah, kadang-kadang menjawab as-shalatu ala waqtiha. Sekarang timbul pertanyaannya, kenapa jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda di antara sekian banyaknya pertanyaan. Ternyata Rasulullah itu ketika menjawab sebuah pertanyaan, beliau akan menyesuaikan dengan syakhsiyah atau menyesuaikan dengan keadaan sang penanya. Ketika yang menanyakan itu misalkan dia itu jarang sholat atau malas-malasan dalam sholat, maka ketika Rasulullah ditanya, maka akan menjawab as-sholatu ala waqtiha, atau al-muwadhabatu ala sholat. Sehingga nasihat itu akan benar-benar sampai dan sesuai dengan kepribadian atau keadaan yang bertanya. Karena sebetulnya jawaban itu adalah sebuah solusi bagi orang yang bertanya. Itu dia. Contohnya misalkan latak dok, mungkin sang penanya ini mudah untuk tersulut emosi. Jadi wasiat yang tepat untuk dia adalah dengan menasihati agar tidak mudah untuk marah. Seperti itu. Allah Ta'ala alam wa rasuluhu a'lam bidzalika. Nah, di sini apa yang dapat kita ambil dari fikul hadis dalam hadis ini? Pertama adalah khuluqul muslim, akhlaknya seorang muslim itu tidak mudah untuk marah, karena marah itu biasanya jalan syaitan untuk keluar dari apa hal-hal yang diinginkan. Artinya ketika marah kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol emosi. Tapi ingat bahwa marah itu atau sifat marah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena marah itu sebuah tabiat yang memang tidak bisa terlepas dari seorang manusia. Maka kita harus menempatkan marah ini dalam tempatnya. Seperti Rasulullah SAW, apakah Rasulullah tidak pernah marah? Rasulullah marah, pernah marah. Tapi marah Rasulullah itu adalah lillahi ta'ala. Jadi al-ghadab atau ghadabuna lillahi ta'ala. Hubbuna, kecintaan kita untuk lillahi ta'ala. Sedih kita untuk lillahi ta'ala. Semuanya untuk lillahi ta'ala. Dan itu artinya menempatkan kemarahan kita kepada tempat yang semestinya. Dan marah pun harus, tapi kalau sebisa mungkin kita menahan amarah, kata Rasulullah SAW. Kemudian cara untuk jadi kan sebetulnya marah itu atau perasaan marah itu lahir dari hal yang tidak sesuai dengan kemauan kita, kan, misalkan karena beberapa sebab-sebabnya itu seperti al-kibru atau sombong, tinggi hati, wa ta'ali wa tafakhur 'alan nasi, menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain, wa sukhriyah bil akharin, dan menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Itu biasanya yang menyebabkan amarah itu akan keluar. Nah, cara mengobatinya yaitu ini ada beberapa mu'alajatu al-ghadab. Pertama, al-wudu fa innahu minal ma'. Karena wa syaitanu minnar wa innal ma' yudfi'un nar. Sebetulnya amarah itu kan sifatnya ya, sifat maknawinya adalah panas. Karena dari tiupan dari syaitan. Jadi kata Rasulullah, untuk menghilangkan sifat marah ini berwudu, karena seakan-akan marah itu kan seperti api. Kemudian wudu itu kan dengan menggunakan air. Nah, api itu akan menghilangkan atau menghapus
memadamkan api kemarahan yang ada dalam diri kita. Kemudian taghyirul hay'ah. Kalau misalkan masih wudu masih tidak hilang, maka taghyirul hay'ah fa idza kunta qa'iman fajlis awil aks. Maka harus mengubah sikap kita. Kalau kita sedang berdiri, maka kita duduk. Kalau kita sedang duduk masih tetap marah, maka kita berbaring. Seperti itu. Karena untuk taskini an-nafsi. Kemudian tatahalla bi sabri wal hilmi, untuk kita bersabar dan ya memaafkan. Wa tazkur annaka taf'alu ma yaqulu, dan bersabar dan selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akan ada satu faedah. Salah satu kelebihan dari kitab ini adalah menyebutkan beberapa faedah yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang lain. Walaupun kitab ini atau syarahnya Syekh Hisham Kamil ini merupakan syarah yang kecil, tapi berisikan faedah-faedah yang jarang-jarang ada di kitab-kitab kecil yang lainnya. Rasulullah tidak pernah marah kecuali la yaghdab abadan li nafsihi. Bahkan yaghdab indama tuntahaku hurmatullahi ta'ala. Wal ghadabu lillahi wajib. Ketika larangan-larangan Allah itu dijalankan dan dilanggar oleh para sahabat, baru Rasulullah akan marah. Itu dia. Ada mul ghadab sawabul jannah. Ini mungkin salah satu alasan kenapa dalam tajuk yang kitab yang lain mengatakan la taqdab walakal jannah. Ya, karena samratul ghadab itu apa? Akan mendapatkan surga. Allahumma amin. Allah Ta'ala alam, mari kita membaca hadis setelahnya, yaitu hadis ke-17, al-amru bi ihsani dzabhi wal qatli. Perintah untuk bi ihsani dzabhi wal qatli, untuk mengelakkan, atau bi ihsan itu melakukan sesuatu dengan baik. Hasan itu ma hasanahu syar'i, apa yang dianggap oleh syariat itu baik. Al-amru bi ihsani adzabhi, adzabhu itu artinya menyembelih, wal qatli yaitu artinya membunuh. Ini tapi ini bisa diartikan umumul ihsan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Baik itu dalam bermuamalah tapi hadis ini lebih dikhususkan untuk melakukan sebuah penyembelihan dengan cara yang baik, itu dia. Qala Imam Muslim bi sanadihi muttasil ila sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Sesungguhnya Allah itu kataba di sini bukan berarti menulis. Memang kataba dalam mu'jam itu bisa berarti menulis ya. Kataba yaktubu ana aktubu ala al-qurrasati. Tapi ini berarti bukan kataba Allah menulis ya, tapi diartikan aujaba, mewajibkan. Ya, mewajibkan. Apakah mewajibkan dirinya menjadi zat Allah Subhanahu wa taala, atau mewajibkan apa? Artinya mewajibkan bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan takdirnya dengan baik, al-ihsan. Berarti segala sesuatu yang ada di dunia ini, dari segala entitas, baik itu manusia, makhluk-makhluk yang lainnya, bahkan baik itu makhluk yang berupa benda mati, itu kutiba alaihi al-ihsan. Maka dari itu faida maka dari itu jika faida qataltum fa ahsinul qitlah. Beda ya, qatala yaqtulu sama qatala yuqatilu. Kalau qatala yuqatilu itu berperang, memerangi. Qatala yuqatilu itu ala wasni fa'ala yufa'ilu. Kalau dalam syarafnya itu berarti apa? Yufidu al-musyarakah baina itsnaini. Artinya saling berperang.
Yang satu melawan, yang satu menangkis. Yang satu melawan lagi, yang satu menangkis lagi. Itu namanya qatal yuqatilu, berperang. Tapi berbeda dengan fa idza qataltum, membunuh. Berarti satu yang membunuh satu orang, satu jihad, satu arah. Fa ahsinul qitlah, maksudnya itu apa? Kalau kita qataltum di sini bisa berarti qasas, atau bisa berarti apa ya? Menyembelih hewan. Itu dia. Hewan sembelihan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibhah. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan bagi kalian kalau menyembelih itu agar mengasah apa? Alat untuk menyembelihnya, agar apa? Agar tidak tumpul, karena kalau tumpul itu akan membuat penyembelihan tidak baik. Maksudnya tidak baik apa? Karena kan kalau tumpul itu akan sulit dan akan membuat binatang sembelihan itu akan merasakan sakit yang lebih daripada kalau kita mengasah dengan baik, maka lillahi ta'ala akan, karena tidak akan terasa mungkin sebentar saja. Wal yurih dzabihatahu. Dzabihah ini artinya adalah hewan sembelihan. Wal yurih, agar untuk apa ya? Aroha yurihu, ini dalam lama amar. Wal yurih, agar mengistirahatkan. Artinya mengistirahatkan, nanti ketika menyembelih itu tidak boleh dilihatkan temannya yang disembelih di depan kawannya gitu. Agar dia tidak merasa ketakutan. Intinya seperti itu. Nanti kita akan baca syarahnya. Nih. Kataba berarti aujaba al-ihsan ar-rahmah, ya, karena rahmatullahi taala wasi'at ala kulli syai. Ayyuhidda itu melancip, mengasah. Sikin itu pisau. Syafratahu. Kemudian ini penjelasannya adalah yursidu Rasulullah SAW fil hadis illa ihsan wa huwa rahmah wa rifqu wa huwa amun fi kulli syai'in. Fal muslim rahimun bi tab'ihi yaqtadi bi rasulih sallallahu alaihi wasallam fa yu'amilu ahadan bi kiswatin atau bi qaswatin aw yahmilu ma la yutiq. Fa fil hadits tawjihat samiyatan taj'alul muslimu mutasiwan bil makarimil akhlaq hatta ma'al hayawan alladhi sakharallahu ta'ala lahu hatta yadhbahahu wa yantafi bi akhirih. Kan ini menunjukkan kepada umumul ihsan atau al-ihsan ala kulli syai'. Kaidahnya adalah seperti ini kaidahnya. Hadis ini salah satu kaidah yang sangat besar ya bagi kita sebagai seorang muslim. Karena memerintahkan kita untuk bahkan dalam menyembelih pun harus dengan menggunakan cara yang baik. Itu artinya. Salah satu contohnya yaitu al-ihsan fil qatli, ya, fil qatli atau fil dzabhi, yaitu dengan mengasah. Kemudian selain mengasah itu kan menjadi lancip kan, menjadi tajam dan tidak akan terasa sakit yang terlalu berlebihan bagi hewan sesembelihan misalkan. Yang kedua yaitu dengan al-isra, bil isra, dengan cepat. Jangan disembelih setengah dulu baru nanti ditinggal dulu kita nyantai-nyantai, tidak seperti itu. Dan wal qatlu al mubah, al qatlu dalam agama Islam itu yang tidak dibolehkan itu adalah qatlun nafsi bin nafsi bi ghairi haqqin, itu seperti yang sudah kita baca sebelumnya, membunuh dengan tanpa hak, artinya seperti menghilangkan nyawa orang lain, itu dosa yang sangat besar. Tapi membunuh yang dibolehkan dalam syariat itu apa? Seperti al-jihadul masyru', jihad yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad, memerang apa? Memerangi musuh yang akan menyerang kita. Itu namanya jihad, al-jihadul masyru'. Misalkan ada negara lain kemudian menyerang negara kita, maka kewajiban kita adalah hifdzul waton, yaitu berjihad. Nah, itu jihad di situ namanya jihad. Tapi jihad itu bermacam-macam ya. Tidak selalu ketika kita menggunakan jihad itu adalah al-mutabadar ilaihi adalah jihad dengan menggunakan
alat-alat alutsista atau dengan berperang. Itu jihad secara umum memang. Tapi jihad itu memiliki makna yang lain, ada jihadun nafsi, ada jihad dengan belajar, itu namanya jihad juga loh. Misalkan kita bersedekah, kita memberikan makanan kepada orang-orang, itu namanya jihad juga. Kalau kita niatkan untuk jihad, itu namanya jihad. Seperti thalabul ilmi seperti kita, thalabul ilmi itu juga jihad juga. Kemudian yang al-qatlu al-masyru' dalam agama Islam itu seperti al-jihad, kemudian seperti kisos ya, atau hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membunuh itu dengan al-had min hududillah taala atau rajam juga ya. Kemudian di sini juga dalam hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh membunuh sesuatu itu dengan cara-cara yang sadis. Harus dengan ihsan. Cara-cara yang sadis itu seperti apa? Seperti hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilahnya namanya azabullah. Allah yu'adzibu al-makhluk bi'azabihi. Caranya apa? Salah satu cara azab Allah kepada makhluknya itu adalah seperti dengan membakar. Ya. Jadi ada perintah tidak boleh mengadab sesuatu atau makhluk hidup dengan membakar dengan api. Jadi ada dalam hadis Imam Bukhari rahimahullah taala, Rasulullah mengatakan la tu'adzibu bi'adzabillahi azza wa jalla. Janganlah kalian itu mengazab makhluk dengan azab Allah. Salah satunya itu dengan apa? Dengan membakar. Baik itu manusia, ya jangan dibakar. Itu sebuah merupakan perbuatan yang sangat keji sekali dan sadis sekali ya. Membakar kemudian memutilasi, namanya istilahnya muslah, memotong-motong itu Masya Allah sangat tidak dibenarkan. Dan hal ini atau pelarangan ini tidak hanya mencakup pada manusia, juga mencakup pada hewan-hewan dan tumbuhan. Segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu harus kita muamalahi dengan baik, dengan ihsan. Tidak hanya dalam kehidupan, tapi juga ketika kita diperintahkan untuk menyembelihnya, maka kita harus melakukannya dengan baik. Kemudian tidak tidak boleh menyiksa ya. Tidak boleh menyiksa hewan seperti mengurung hewan kemudian dipukul, kemudian mengurung hewan tanpa memberikan makan. Ada sebuah kisah riwayat yang masyhur sekali, yang sangat terkenal, bahwa seorang perempuan pernah mengurung kucing di dalam sebuah kurungan dan membiarkannya berhari-hari tidak diberikan makan sampai mati. Hal seperti ini adalah sebuah kekejaman yang menyebabkan perempuan ini masuk neraka. Kenapa? Karena ini adalah sebuah tindak kekejaman kepada makhluk Allah. Ada sebuah hadis mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ini hadis yang sangat masyhur sekali, namanya hadis rahmah. Hadis yang sangat masyhur dan musalsal ya. Irhamu, jadi ar-rahimuna kata Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berbuat baik, berbuat rahmah kepada makhluk hidup, baik manusia atau hewan atau tumbuhan atau makhluk Allah yang lainnya, yarhamuhumur rahman. Allah akan merahmatinya, memberikan kasih sayang kepadanya. Irhamu man fil ardi, berkasih sayanglah kalian kepada siapa yang hidup di dunia ini, ya yarhamukum man fis sama, maka yang ada di langit itu akan merahmati kalian. Tapi bukan berarti yarhamukum man fis sama bahwasanya Allah itu ada di langit ya. Ini adalah pemahaman secara letterlock, yarhamukum man fis sama, seperti doaul jariyah. Bukan berarti Allah ada di langit. Karena kalau misalkan kita mengatakan Allah ada di langit, berarti kita sudah mentajsimkan Allah atau menempatkan Allah pada tempat yang Allah seakan-akan bersemayam di sana. Nah, pendapat bahwasanya Allah itu di langit itu adalah pendapat kaum mujassimah, dan itu adalah sebuah
kesalahan yang sangat besar dan bid'ah dalam akidah. Yang betul adalah Allah tidak terikat di mana-mana. Allah tidak terikat dengan waktu. Allah tidak terikat dengan tempat. Allah tidak terikat dengan arah apapun. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan waktu, tempat, dan arah. Jadi Allah tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di samping, tidak ada di belakang. Allah lebih dari itu. Kemudian hadis setelahnya, mari kita baca hadis setelahnya, yaitu tentang ya, yang paling penting yang dapat kita ambil dari sini adalah al-ihsan yakunu bihasabi kulli syai'in fa ihsanu shalah iqamatuha kamilatil arkan wa syurut wa sunan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita, memerintahkan kita untuk al-ihsan ala kulli syai'in, seakan-akan untuk al-itqan atau membuat diri kita itu betul-betul apa ya istilahnya itu maksimal dalam mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Salah satu contohnya yaitu ketika kita mendapatkan sebuah profesi, kita berprofesi sebagai pelajar ya kita harus belajar. Kita berprofesi sebagai guru ya kita harus baik jadi guru. Dan juga dalam amalan-amalan cabang yang amalan-amalan seperti ini, seperti ihsanus shalah wa iqamatuha kamilah. Kita diperintahkan untuk ihsan dalam sholat, maka kita harus mendirikannya secara lengkap, kamilatul arkan. Tidak boleh bolong-bolong, misalkan tidak boleh terlambat, tidak boleh harus mendatangkan segala rukun dan syaratnya seperti wudhu. Ihsanul Quran itu apa? Seperti dengan bagaimana ihsanul Quran? Yaitu dengan membacanya secara tartil. Tartil itu dengan cara memberikan hak kepada setiap hurufnya dengan baik, dengan mentadaburi ayatnya, suara yang baik, tidak harus bagus ya, tapi harus sesuai dengan makhrijul hurufnya. Itu namanya al-ihsan fil qiraatil Quran. Berarti apa? Mayustafadu minal hadis al-ihsanu fil amal yakunu bi itqanihi. Maka dari itu guru kita salah satunya yaitu Fadilatul Syekh Maulana Yusri Hafizahullah Ta'ala mengatakan selalu atkin fima aqamakallahu fihi. Artinya perbaikilah, berbuatlah secara maksimal fima aqamakallahu fihi, di tempat di mana Allah menempatkanmu di dalamnya. Kalau Allah menempatkan kita sebagai orang yang belajar, ya kita harus itqan, harus maksimal, harus memperbaiki. Itu dia. Itu adalah cara untuk hidup atau kaidah untuk hidup yang baik. Alisan yuqulu syai'in birifqi wa rahmah wa adamu bil hayya bi idaihi ila asli dzalika. Kemudian mari kita teruskan untuk hadis ke-18, yaitu hadis tentang husnul khuluqi. Harus kita bedakan ya. Kalau di sini tidak ada dobit atau tidak ada syakalnya, maka kita akan bisa-bisa kita akan membaca husnul khalqi atau husnul khilqi. Maka dari itu berbeda ya arti khuluq dengan khalqun atau khulqun atau khilqun. Itu maka dari itu belajar bahasa Arab itu sangat penting untuk membedakan perbedaan kata-kata ini. Kalau khalqun itu masdar urida bihi maf'ul bihi, artinya makhluk Allah. Kalau khuluq itu artinya akhlak. Kalau khilqun itu artinya jasad. Itu dia. Husnul khuluqnya berarti kita diperintahkan untuk berakhlak baik. Kenapa? Karena tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam sebuah riwayat, kata Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak atau liutammima sholihal akhlak. Dan sebagian besar, jadi dari sekian banyaknya ayat-ayat Al-Quran dalam Al-Quran, paling banyak itu adalah membahas tentang akhlak. Sisanya adalah ayat-ayat hukum, ayatul ahkam. Sisanya adalah cerita-cerita qasas anbiya. Sisanya adalah ayat-ayat tentang kaidah, ayat-ayat tentang ibadah muamalah. Dan sisa yang terbesar atau bagian terbesar dalam Al-Quran itu adalah berbicara tentang akhlak.
Begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang jumlahnya sangat banyak, ratusan ribu. Bahkan Imam Bukhari bisa menghafalkan 200.000 hadis sahih dan 300.000 hadis dhaif. Dari semua hadis itu, yang paling banyak membahasnya adalah menekankan kepada akhlak. Maka dari itu, akhlak itu sangat penting. Lubbu usulil Islam itu adalah akhlak. Maka dari itu, usikum wa iyana fi bahati kuliah. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala bi sanadihi al-muttasil ila Abi Dzar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah. Ini Jundub ini nama asli dari Abu Dzar. Kita kan sering mendengar namanya Abu Dzar ya. Itu adalah sebuah kunyah saja. Nama aslinya adalah Jundub. Sayyidina Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Berarti ada dua orang. Yang meriwayatkan ada dua orangnya dalam riwayat ini. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Saya sudah serah aja jam segini sudah serah ya Allah. Mohon maaf ya. Baik, mari kita baca satu persatu. Ini perintah untuk berakhlak yang baik dengan cara pertamanya yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa dalam bahasa Arab itu berarti ittikhad wa wiqayah wa hajiz yamna'uka wa yahfazuka mimma takhaf min. Artinya bertakwa itu menjauhi sesuatu yang kita takuti. Arti menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan perintahnya tentunya. Haitsu ma kunta dimanapun engkau berada. Wa'ad bi is-sayyi'ah dan as'al hasanah tamhuha. Setelah misalkan kita kan seorang manusia biasanya akan terlengah dan terlupa ketika dalam menjalani kehidupan ini ya, yaitu sering melakukan as-sayyi'ah. Sayyi'ah itu adalah sebuah perbuatan, sebuah kesalahan atau perbuatan dosa. Sayyi'ah ya. Berbeda dengan sayyi'ah dengan kabair. Biasanya sayyi'ah itu yutlaqu ala dosa-dosa kecil biasanya. Atau jamaknya adalah sayyi'at. Nah, ketika kita tidak sengaja atau memang dengan sengaja melakukan sebuah dosa atau maksiat, maka bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menghapus keburukan atau dosa atau maksiat yang pernah kita lakukan. Wa khaliqin nasa, dan bermuamalahlah kepada manusia dengan akhlak yang baik, bi khuluqin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dia mengatakan hadis hasan. Tapi pada nusa hasan sahih. Nah, ini istilah ini sangat gharib ya, dan dimasyhurkan oleh Imam Tirmizi. Hadis hasan sahih ini. Sudah hasan ditambah sahih pula. Nah, jawabannya apa nih? Mungkin akan saya jelaskan sedikit bahwa sebetulnya kalau hasan ya hasan saja. Kalau sahih ya sahih saja. Kalau dhaif ya dhaif saja. Tapi kenapa Imam Tirmizi menggabungkan antara hasan dan sahih? Memang beliau sendiri tidak menjelaskan apa yang beliau maksud. Tapi dari tatabu'u turuqi al-ulama, dari perhatian dan penelitian para ulama-ulama hadis setelah Imam Tirmizi, kenapa beliau mengatakan demikian? Ada beberapa jawaban yang mengatakan gini. Jadi hasan dan sahih itu adalah sebuah hukum terhadap sanad, bukan terhadap matan. Walaupun ada kaitannya sedikit tentang matan. Kadang matan itu bisa hasan, matan itu bisa sahih. Tapi sebagian besar matan itu hasan. Artinya hasan sahih itu bisa berarti hadis ini punya dua sanad.
Kalau jadi kan hadis itu ima antara dia punya dua sanad, antara dia punya satu sanad saja. Kalau misalkan dicek dulu apakah hadis itu punya dua sanad, maka ketika Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih berarti beliau yang beliau maksud adalah hadis ini dengan sanad yang pertama adalah hasan dan sanad yang kedua adalah sahih. Itu. Atau kemungkinan seperti ini, kalau misalkan memiliki lebih dari satu sanadnya. Tapi kalau hadis ini memiliki satu sanad saja, berarti ada beberapa kemungkinan. Antara hadis ini itu hasan au sahih. Artinya di situ ada huruf au litashkik. Artinya Imam Tirmidzi itu ragu-ragu apakah akan menghukumi hadis ini dengan hasan atau sahih. Maka dari itu harusnya ada lafaz au, tapi memang dihilangkan. Itu adalah ijtihad dari para ulama setelah Imam Tirmidzi ketika mempelajari semua hadis-hadis yang dita'liq oleh beliau dengan demikian. Itu dia. Ittaqillah itu magunta amrun bil khaufi minallahi ta'ala fi ayyi makan wa zaman. Kemudian wa bi sayyata hasanata sayyata al hasanatu tamuhaha. Idza fa'alta dzanba fa'asri'il bil 'audah ila Allah ta'ala fastaghfirhu wa taqarrab ilaihi bi fi'lil khairat wal hasanat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu seperti yang sudah kita singgung kemarin itu apa? Ya nafsula taqnati min zallatin 'azumat innal kaba'ira fi kufrani kallamani. Artinya rahmat Allah itu sangat luas. Jadi Allah itu selalu bahagia ketika ada orang yang bertaubat ya. Ada orang yang bertaubat, ada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kesalahan atau maksiat. Baik itu dosa kecil atau dosa besar, maka Allah itu akan bahagia. Kebahagiaan Allah itu seakan lebih bahagia daripada perumpamaan seperti ini. Misalkan kita sedang safar di tengah gurun pasir yang sangat terik, kemudian dengan menggunakan onta misalkan. Kemudian kita duduk sebentar dan kemudian kita beristirahat, tiba-tiba ontanya hilang. Onta kita hilang, kemudian bawa bekal kita, makanan, minuman kita hilang semuanya. Maka kita akan di situ akan apa yang akan terjadi? Kita akan pasrah, kita akan sedih, kita akan bingung segala macam kan? Kita akan merasakan sebuah penyesalan. Segala macam lah campur aduk. Nah, kemudian tiba-tiba ontanya tiba-tiba datang menjumpai kita dan membawa bekal makanan yang kita butuhkan. Itu gimana perasaannya? Sangat senang kan? Sangat senang sekali. Karena kita tidak jadi mati di tengah gurun. Nah, perumpamaan ketika Allah Subhanahu wa taala itu mendapati hambanya itu kembali kepada Allah dengan bertaubat, itu lebih senang dibandingkan kesenangan orang yang menemukan ontanya tadi. Itu dia perumpamaannya. Maka dari itu rahmatullahi wa barakatuh. Nah, di sini faedah yang dapat kita dapatkan di sini adalah min husnil khuluqi. Salah satu ciri-ciri akhlak yang baik itu yaitu harus senyum, kemudian tawadhu, sabar, cinta kepada orang lain, tidak suudzon, itu dia. Tidak suudzon tapi harus husnudzon. Kalau ada istilahnya itu apa namanya istilah dalam hadis yang selalu ditekankan oleh Maulana Syekh Yusri itu iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna aqdabul hadits. Janganlah kalian itu selalu bersuudzon. Sesungguhnya suudzon itu fa inna dhanna aqdabul hadits. Atau gimana ya? Saya nggak lupa. Artinya bahwa kaidahnya adalah suudzon itu boleh tapi untuk diri sendiri, sedangkan untuk orang lain adalah husnul dzanni. Kemudian mari kita baca hadis ke-19. Qala al-Imam Tirmidzi bi sanadi al-muttasil ila sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, ini putranya dari Sayyidina Abbas ya. Sayyidina Abbas itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini merupakan sahabat min sighari sahabah. Artinya sahabat-sahabat yang kecil-kecil, itu dia. Sahabat-sahabat kibar sahabat seperti siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya beliau sendiri, Sayyidina Hamzah, itu namanya kibarus sahabah. Sedangkan sigarus sahabah itu anak-anak dari para sahabat. Seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian atau Al-Abadilah Al-Arba'ah, seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidak, bukan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kibar sahabat. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar, itu dia. Sayyidina siapa lagi ya? Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar. Saya sedikit lupa ya. Ada Sayyidina kalau Sayyidina Anas itu merupakan kibar sahabat. Berapa menit? Baik. Berkata, ketika waktu itu Sayyidina Abdullah bin Abbas sedang menunggangi kuda atau unta ya di sini ya. Menunggangi ala dabah. Dabah itu bisa berarti ya, itu ismu jinsin untuk tunggangan sih sebetulnya. Dabah itu untuk yang bisa kuda, bisa unta, bisa himar. Ketika pulang dari perjalanan, maka yang mengatakan beliau berjalan di belakang Rasulullah. Kemudian Rasulullah untuk khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam. Itu dia. Wahai anak kecil. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa mungkin dong, kalau enggak le tole, kalau dalam bahasa Sunda mungkin gimana ya? Sep, kasep, kayak gitu kali ya. Istilah untuk memanggil anak kecil, gulam. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa nasihat. Kalimat itu berarti kata-kata, jamak dari kalimah, tapi yang berarti jumlah. Atau berarti apa? Nasihat. Nah, di sini coba lihat. Kemarin ada beberapa dari rekan mengenai tentang asbabul wurud ya. Sebab-sebab adanya hadis yang menyebabkan kenapa Rasulullah mengatakan hadis ini, hadis itu. Jadi tidak semua hadis itu ada asbabul wurudnya atau ada sebabnya. Kadang-kadang Rasulullah langsung saja ingin mengatakan hal tersebut atau hadis tersebut. Salah satunya ini tidak ada asbabul wurudnya. Hanya ini menasihati kepada seorang anak laki-laki. Kadang-kadang ada asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu kadang-kadang bisa mansus di dalam hadis atau kadang-kadang mansus itu artinya tersebutkan ya, tersebutkan dengan jelas, ada nasnya. Bisa saja di hadis yang lain, bisa saja tidak ada, bisa saja karena pertanyaan dari sahabat, misalkan apa pertanyaannya, misalkan ya Rasulullah ausini. Nah, itu berarti kemudian Rasulullah mengatakan la taghdab. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan la taghdab? Karena ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya apa? Adalah pertanyaan dari sahabat seperti Sayyidina Abu Darda seperti yang tadi. Jadi asbabul wurud bisa berarti pertanyaan dari para sahabat. Kalau di sini Rasulullah langsung mengatakan kepada gulam, kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Aku akan mengajari kepadamu atau menasihatimu beberapa nasihat yang sangat penting. Ini di sini berarti Rasulullah itu perhatian terhadap ihtimam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bitaujihil ummah untuk mengirsyad atau memberikan taujihat kepada umat Islam, khususnya kepada asyabab atau anak muda. Di sini ya gulam. Ini isyarah terhadap apa? Khosoh li syabab. Karena asyabab atau asyabu at-taibu khairun min asyaikh at-taib.
Kata Rasulullah, ihfazillah yahfazka. Kalau kita artikan secara lateral, maka gini artinya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maksudnya. Kita menjaga Allah. Allah tidak perlu dijaga. Allah tidak butuh penjagaan. Justru Allah yang menjaga kita. Itu. Nah, makanya dari itu dalam bahasa Arab itu kita tidak bisa mengartikan secara lateral, tapi di sini ada ada syai' al-mahdhuf, ada muqaddarnya, ada takdiruhu apa? Apa yang dihilangkan dalam lafaz ini? Ihfazillah. Apakah kita menjaga Allah? Tidak. Ini berarti ihfaz hududallah. Atau ihfaz faraidullah. Atau artinya eh, apa artinya itu? Jagalah dirimu agar tidak terjatuh pada larangan-larangan Allah. Itu bukan menjaga Allah, tapi justru menjaga diri kita. Ya. Atau ketahuilah larangan-larangan Allah dan janganlah kamu itu melewatinya, melakukannya. Atau ketahuilah perintah-perintah Allah dan lakukanlah, itu namanya ihfazillah. Maka Allah akan menjagamu. Allah yahfazka. Kenapa? Karena kita sudah menjalankan hak-hak Allah. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ihfazillah maka engkau akan menemukan Allah di depanmu. Tujahak. Tujahak itu artinya amamaka, di depanmu. Tapi bukan berarti Allah nanti akan ada di depan mata kita. Bukan. Ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Kenapa? Kalau kita memahami kita akan mendapatkan Allah berada di depan kita, berarti kita sudah mentajsimkan Allah berada pada sebuah arah, yaitu di depan kita makhluk. Tidak boleh, karena Allah munazzahun anil jihah. Artinya terbebas, terlepas dari segala jihah, segala arah, karena Allah pencipta arah. Idza sa'alta fas'alillahi ta'ala. Kalau kau meminta Allah, meminta sesuatu, maka jangan meminta kepada makhluk. Itu namanya syirik. Meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memiliki segalanya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan itu, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan pertolongan kepada selain Allah. Hal ini banyak dilanggar oleh orang-orang yang menggunakan ilmu hitam misalkan ya, atau menggunakan ilmu-ilmu menyekutukan Allah. Itu sangat itu adalah sebuah kesyirikan. Tapi di sini ada satu poin penting bahwa kan kita selalu mendengar ya bahwasanya perbuatan yang paling tidak diampuni oleh Allah itu adalah perbuatan syirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika may yasha. Artinya Allah tidak mengampuni segala sesuatu kecuali perbuatan syirik. Itu sebetulnya ada tambahan lagi. Selama di dunia, kalau dia misalkan syirik, ya, maka tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mati. Tidak diampuni kalau sudah mati. Kalau sudah mati, dia mati dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni. Tapi kalau misalkan masih di dunia, dia masih ada kemungkinan akan diampuni walaupun dia syirik. Dengan syarat sebelum mati dia tobat dan masuk pada Islam. Itu dia. Wala mana lo malau isyamat ala ayan fauka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in wa qad kataballahu laka wa in istama'u ala ayan daruka bisyai'in lam yaduruka illa bisyai'in wa qad kataballahu alaika wa rafa'a aqlahu wa jabat. Artinya bahwa ketahuilah bahwasanya kalaupun umat Islam itu, semua umat manusia itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dan Allah telah menulisnya tidak demikian, maka tidak akan terjadi. Dan jika kalau semua umat itu berkumpul untuk memberikan mudarat dan keburukan kepadamu, sedangkan Allah itu tidak menghendakinya demikian di dalam lahul mahfuz atau dalam ilmunya, maka tidak akan terjadi. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini artinya sebuah tasbih bahwa kolam ini sudah terangkat, wa jaffatis suhuf, dan saifah-saifah ini sudah kering. Artinya apa? Ini sebuah tasbih bahwa segala apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz itu sudah terjadi. Sudah ada blueprintnya. Wajah fatih suhuf sudah ditentukan semua takdir. Apakah kita akan mendapatkan kemudaratan atau kebaikan, itu semua Allah sudah menentukannya.
Jadi kalau misalkan Allah menentukan kepada diri kita misalkan dengan kebaikan, ya, dengan keselamatan, kalaupun ada seluruh umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang bersekongkol untuk memberikan kita mudarat, maka tidak akan terjadi. Karena Allah lah yang fa'alun lima Allahu fa'alun lima yasha. Itu dia. Mungkin apa namanya, untuk hari ini kita cukupkan untuk hadis sampai hadis di sini dulu. Mungkin terakhir kita baca saja ya hadis ke-20, yaitu al-haya'u minal iman. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala bisanadi mutasil ila sini Rasulullah SAW an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Ibni Amr, ini bacanya bukan Amru ya, tapi Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah SAW inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini biasanya seperti mahfuzat ya, tapi ini diambil dari hadis Rasulullah SAW. Berarti bahwa agar kita itu menjaga perilaku kita, ya, al-haya'u mamduh fi kulli syara'i, al-haya'u lirijali wa nisai li'annahu minal iman. Artinya sifat malu itu sangat bagus karena apa? Itu akan melindungi diri kita bagi seorang muslim ya, agar tidak bertingkah yang tidak mencerminkan seorang muslim yang baik. Mungkin itu saja, akan kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, mari dari Ustazah Yusrinan ini ya, tidak boleh tadi dibahas soal tidak boleh membunuh semua makhluk Allah. Kalau manusia tadi disebutkan mengecuali yang boleh dibunuh menurut syariat. Jika kepada hewan adakah yang masyru juga? Kepada hewan membunuh yang masyru itu ya maksudnya adalah menyembelih hewan sesembelihan. Sembelih kan itu kan membunuh, itu yang masyru itu. Yang maksud itu hewan adalah menyembelih. Atau ketika hewan itu berbahaya bagi kita, misalkan di dalam rumah hewan itu tidak mau keluar atau tidak mau pergi, kita usir sudah tidak bisa lagi, dan itu akan bagi kita. Nah, bimuna sabati atau li ajli, agar kita itu terjaga dari mudarat atau dari bahaya yang datang dari hewan ini misalkan, maka tidak apa kita bunuh, tapi harus biihsan ya, biihsan. Ya. Dan seperti atau hewan-hewan yang apa namanya tidak darahnya itu tidak mengalir seperti semut, kemudian seperti apa lagi itu nyamuk, itu kan mengganggu kita ya, minal hasyarat itu. Kemudian misalkan apa namanya istilahnya kutu loncat atau hewan-hewan kecil itu, ya tidak apa kita bunuh, karena itu memang kan mengganggu manusia dan tidak berdosa kalau misalkan membunuh dengan apa namanya hewan yang darahnya tidak mengalir. Tapi ingat, tidak boleh disiksa, harus diniatkan membunuh karena apa, untuk tidak mengganggu kita. Misalkan apa di kasur kita banyak istilahnya banyak kutunya, sudah kita bunuh, lillahi ta'ala langsung, itu insyaallah minal asya al ma'fuwah anha, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala wa rasuluhu alam. Mari kita cukupkan sampai di sini saja. Jika memang ini merupakan liqa yang terakhir, maka saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat dan menjadikan kita lebih belajar lagi, menjadi mizan hasanat di dalam timbangan amal kita. Terima kasih atas segala atensinya dan kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqra'u majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafara an dzikrika ghafirun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لا نحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقدرنا بها حاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والوعد الممات آمين آمين يا مجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اللهم إنا قد استودعناك ما علمتنا فاتوب إلينا إن حاجاتنا إليه ولا تنسنا عنه يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا على حسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته